Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa dari dosa-dosa besar yang disebutkan para ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, adalah kabiratuz zina, dosa besar yang disebut dengan zina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bilhaq wala yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengambil Tuhan selain Allah, dan juga orang-orang yang tidak membunuh jiwa kecuali dengan hak yang dibenarkan, dan mereka juga tidak berzina, maka barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, maka mereka jatuh kepada perkara dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut satu nafas tiga dosa sekaligus. Pertama, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua pembunuhan, dan yang ketiga perzinahan. Menunjukkan ketika zina diurutkan dengan syirik dan pembunuhan, bahwa zina ini bukan dosa biasa, di mana para ulama mengatakan bahwa dosa zina adalah dosa ketiga dari dosa-dosa besar setelah kesyirikan dan membunuh jiwa. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan bahwa dia dosa kedua setelah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, yang lebih mengherankan lagi dalam surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengapit dosa zina dengan 2 kali pembunuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'as sabila wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kalian tidak sanggup memberi makan mereka. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kalian. Sesungguhnya membunuh mereka sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena itu perbuatan keji dan sesesat-sesatnya jalan. Dan janganlah kalian membunuh jiwa
yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengapit antara dosa zina di antara dua pembunuhan. Pertama, larangan membunuh anak-anak karena takut makan bersama orang tuanya, dan yang kedua, larangan tidak boleh membunuh jiwa sembarangan. Di tengah-tengahnya Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan dosa zina di antara dua kata pembunuhan, kata para ulama, karena di antara sebab membunuh adalah berzina. Di antara sebab membunuh adalah berzina. Betapa banyak wanita-wanita yang berzina kemudian hamil. Mereka tega membunuh bayi-bayi mereka tanpa dasar hak yang dibenarkan dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Maka bayi-bayi yang dibunuh akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, atas dosa apa diriku dibunuh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa zina adalah dosa yang diharamkan bukan dalam Islam saja, bahkan seluruh agama mengharamkan zina. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang madhab Syafi'i, mengatakan az-zina haram inda kulli milalin wa adyan. Sesungguhnya zina itu haram menurut seluruh pemahaman dan semua agama, karena zina itu memang menyelisih fitrah manusia. Bahkan diceritakan oleh Amr ibn Maimun radhiyallahu an di masa jahiliyah, apa kata beliau? Ra'aitu fil jahiliyati kirdatan ijtama'a 'alaiha kirdatun wa qad zanat farajamuha wa rajamtuha ma'ahum. Kata Amr ibn Maimun radhiyallahu anhu mengatakan, dulu di masa jahiliyah aku pernah melihat kera sedang berkumpul, masing-masing membawa batu, dan mereka sedang merajam satu kera yang sudah berzina. Kemudian aku pun ikut merajam bersama kera-kera itu. Lihat bagaimana kalau seekor kera juga tidak suka kepada kawan yang berzina sampai kemudian terjadi perajaman, bagaimana pula manusia? Dari sini menunjukkan bahwa karena perzinahan itu dosa besar, membawa pengaruh besar baik dalam keluarga, bertetangga, bahkan masyarakat secara umum. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam?" Rasul, dosa apa yang paling besar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Asyirku billah." Engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul ditanya lagi, "Tsumma ayya Rasulullah?" Kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, "Antaqtula nafsa allati harramallahu illa bil haq." Engkau membunuh jiwa tanpa ada sebab yang benar. Kemudian dia bertanya lagi, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, "Antazniya bi khalilati jarika." Engkau berzina dengan wanita tetanggamu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mentartib bahwa dosa zina adalah dosa terbesar setelah syirik dan pembunuhan. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih khusus lagi mengatakan bahwa dosa zina itu memiliki maratibudz dzambi, ada tingkatan-tingkatan dosa. Seseorang berzina dengan wanita yang bukan tetangganya berbeda dosanya dengan berzina dengan wanita yang ada hubungan tetangga. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Antazniya bihalilati jarik." Engkau berzina dengan wanita tetanggamu. Karena dalam riwayat Rasul mengatakan, Anda berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangga jauh lebih baik dibandingkan berzina dengan satu wanita dan itu tetanggamu. Ya, karena dosanya 2 kali lipat. Pertama dosa zina, yang kedua dia telah merobek hukukul jiran, hak-hak bertetangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sama juga dengan hukum berzina anak muda dengan orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 manusia tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat.
tidak akan disucikan Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat, dan pantasnya mereka mendapatkan azab yang pedih. Kemudian Rasul menyebutkan salah satunya syaikhun zanin, orang tua dan dia masih berzina. Maka para ulama mengatakan anak muda yang berzina dengan orang tua yang berzina berbeda dosanya. Karena anak muda berzina wajar, terkadang syahwatnya terkalahkan, hawa nafsu terkalahkan syahwatnya, tetapi walaupun demikian tetap dia melakukan dosa besar. Tapi orang tua yang sudah tua kemudian berzina, berarti memang orang tua ini su'ul khuluq, memang dari muda dia sudah buruk akhlaknya, sehingga sampai tua, sampai syahwatnya berkurang pun dia tetap berzina. Makanya Allah Subhanahu wa taala khususkan azabnya bagi orang-orang tua yang masih berzina, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan. Bagi mereka azab yang pedih, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW sedang memberikan tausiah, tiba-tiba datang anak muda menghadap Nabi SAW, dan para sahabat dikagetkan dengan pertanyaannya. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, idzan bizina. Rasul, izinkan aku untuk berzina. Semua sahabat teriak dan memandang kepada anak muda ini yang berani-beraninya mengatakan idzan li bizina, izinkan aku berzina wahai Rasul. Maka Nabi SAW menenangkan para sahabat, kemudian mengatakan kepada anak muda ini, kemari dirimu. Maka anak muda ini mendekat. Kata Rasul, kemari lagi, mendekat lagi, sampai akhirnya lututnya berjumpa dengan lutut Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada anak muda ini, atuhibbuhu li ummika, apakah kau senang ketika kau melihat ibumu sedang berzina? Maka anak muda ini mengatakan, tidak wahai Rasul. Maka sebagaimana seseorang berzina dengan seorang ibu, anaknya pun tidak senang ketika dia berzina dengan kamu. Kemudian dia mengatakan, apakah kau senang kalau kau melihat anak wanitamu berzina, saudarimu berzina, bibimu berzina? Maka dia mengatakan tidak. Begitu juga mereka wanita-wanita yang kau zinahi, keluarganya tidak senang mereka berzina dengan dirimu. Dari sini menunjukkan bahwa dosa zina adalah dosa kezaliman, menzalimi orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum azabnya kelak di akhirat. Salah satunya kezaliman dan memutus silaturahim, dan perzinahanlah bentuk kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, iyyakum waz-zina fa inna fihi sittu hisalin. Hati-hati kalian jangan berzina, karena dalam perzinahan itu ada 6 perkara yang kalian akan ditimpakan Allah kepada kalian. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 perkara Allah timpakan di dunia dan 3 perkara Allah timpakan di akhirat. Adapun fid dunya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang pertama, zahabu bahai wajhi, hilangnya cahaya di wajahnya. Wajahnya akan tidak bercahaya. Berbeda orang-orang yang tidak berzina dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, memiliki nur dalam wajahnya. Tapi para pezina, maka wajah mereka suram. Kemudian yang kedua, kisarul umuri, artinya pendek usia itu bukan berarti kemudian pendek umurnya. Maksudnya la barakata fi umri, tidak diberkahi umurnya, tidak diberkahi keluarganya, tidak diberkahi pekerjaannya, tidak diberkahi kehidupannya, dan Allah tidak pernah memberikan ketenangan kepada hidupnya. Kemudian yang ketiga, wadawamul faqri, dan Allah fakirkan walaupun dia kaya. Hatinya senantiasa fakir, sempit, tidak pernah lapang karena zinahnya. Kemudian yang ketiga, adapun yang 3 di akhirat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fasukhtullahi, Allah akan murka kepadanya. Kemudian yang kedua, wasu'ul hisabi,
buruk hisabnya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wal azab binnar, dan dia akan mendapatkan azab di neraka dengan azab yang dilamakan. Bukan berarti tidak akan masuk surga, tetapi dia akan dilamakan di neraka, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sedemikian besar persoalan zina ini bukan perkara biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala tazni, janganlah kalian berzina, tapi Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Lihat bagaimana Al-Quran memberikan uslub kepada kita. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, tapi jangan dekat-dekat berzina. Artinya setiap wasilah yang akan mendatangkan kepada perkara perzinahan, maka diharamkan wasilah tersebut. Seperti memandang kepada yang bukan muhrimnya, seperti berkhalwat, ikhtilat, berbicara dengan wanita tanpa hajat dan dia bukan muhrim, bukan mahramnya, dan begitu seterusnya. Apapun wasilah-wasilah yang menuju perzinahan, maka wasilah itu diharamkan dalam Islam. Kalau wasilahnya saja haram, bagaimana mungkin kemudian zinanya? Tentu lebih haram lagi. Kenapa demikian? Karena kerusakan yang begitu besar. Bukan hanya merusak keluarga, merusak anak-anak, merusak masyarakat, tapi juga merusak akal dan badan. Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang-orang muhajirin dan mengatakan, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang muhajirin, 5 perkara jangan sampai menimpa kalian. Kalau sampai menimpa kalian, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Rasul mengatakan, man lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Kemudian Rasul mengatakan, tidaklah sebuah perzinahan menyebar kemudian ditampakkan di hadapan manusia, illa kecuali kata Nabi SAW, fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Maka Allah akan timpakan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah didengar sebelumnya. Lihat hari ini, apa pernah mendengar ada obat penyakit AIDS? Belum ada dan belum pernah ditemukan. Dan itu penyakit yang belum pernah terjadi di zaman salaf. Kenapa? Di zaman Rasul memang ada orang berzina, seperti kisah Ghamidiyah ataupun kisah Ma'iz ibn Malik, tapi mereka tidak terang-terangan dan kemudian bertobat, minta dirajam kepada Nabi SAW. Tapi di zaman sekarang betul-betul terang-terangan, apalagi dengan adanya medsos, dengan adanya tempat-tempat yang diresmikan untuk berzina. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, illa fasha fihimut ta'un wal auja, maka akan disebar berbagai macam penyakit, ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada di zaman sebelumnya, tetapi ada di zaman sekarang. Artinya zina itu mengakibatkan merusak akal dan badan. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sampai mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina maka imannya sedang berkurang, tidak sempurna imannya. Dan kalau dia terus-terusan berzina, boleh jadi Allah cabut keimanannya pada dirinya. Makanya zina bisa menghilangkan agama. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zina memiliki dampak yang buruk, siksaan di dunia, siksaan dalam kubur, dan juga siksaan pada hari ketika kita dihisab, dan siksaan ketika kita masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Akan tetapi kalau seandainya seorang sudah terlanjur melakukan zina besar, saya katakan zina besar karena ada zina-zina kecil yang mengundang kepada zina besar, seperti kedua mata
berzina karena memandang yang haram, dan itu dibenarkan dengan kemaluan atau didustakan. Kalau Allah takdirkan memang hawa nafsu kita terkalahkan kemudian kita berzina, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari zina, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita Ghamidiyah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali kau hanya memeluk, mencium, kau tidak berzina. Pulang sana. Artinya Rasul memberikan kesempatan untuk bertobat dan tidak mengaku. Tapi karena wanita ini mendesak dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Dalam riwayat, "Asabtu haddan fatahhirni." Aku sudah masuk pada had rajam, wahai Rasul, bersihkan aku. Kemudian Rasul pun tetap mengatakan, "Pulang kamu." Tiba-tiba kemudian wanita Ghamidiyah mengatakan dan menunjukkan perutnya, "Sesungguhnya perutku sedang hamil, wahai Rasul, anak dari hasil zina." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu pulanglah, lahirkan dulu anakmu." Di sini Nabi SAW berikan dua kesempatan agar pulang melahirkan anaknya dan tidak perlu datang kembali ke Nabi SAW, mengakui bahwa dia sudah berzina dan tidak akan dicari Nabi. Tapi karena wanita ini ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, setelah melahirkan anaknya dia datang lagi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." Rasul, ingatkah dulu aku ini wanita pezina, bersihkan aku. Kata Nabi SAW, "Pulanglah, susui dulu anakmu selama 2 tahun sempurna." 3 kali Rasul memberikan kesempatan untuk bertobat. Artinya jangan kembali datang kepada Rasul, cukup tobat di rumahmu. Pulanglah wanita ini. Setelah 2 tahun menyusui bayinya, bayinya sedang memegang roti, artinya bayi ini sudah makan. Kemudian datang lagi kepada Nabi SAW, "Asabtu haddan au zanaitu fatahhirni." Rasul, aku sudah terkena had dan aku sudah berzina, bersihkan aku. Karena melihat wanita ini serius ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan terbebani dengan dosa zinahnya, akhirnya Nabi SAW, karena perkara yang sudah sampai hakim tidak mungkin dibatalkan, maka Nabi SAW melihat bahwa pengakuanlah sekuat-kuat dalil, tak perlu saksi lagi. Kecuali orang dituduh berzina mendatangkan pas saksi, ini sudah ngaku tidak perlu saksi lagi. Akhirnya dibuatkan lubang 1 dada, wanita ini diletakkan di lubang itu. Kemudian sahabat pun disuruh melempari dengan batu-batu kecil, sampai akhirnya giliran Khalid ibn Walid melempar batu. Rupanya Khalid mengenai kepala wanita ini sampai darahnya kemudian muncrat dan terkena pakaiannya. Marah Khalid ibn Walid, kemudian mencela wanita ini dengan celaan sampai kedengar Nabi SAW celaan. Kata Nabi SAW, "Mahlan ya Khalid, mahlan ya Khalid." Pelan-pelan wahai Khalid. "Wallahi laqad tabat bi taubatin law wuzi'at ala 70 min ahli al-Madinati lawasi'athum." Ya Khalid, kau jangan mencela wanita itu, karena wanita itu sudah bertobat dengan tobat. Kalau seandainya dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah, mencukupkan mereka. Dalam riwayat Ma'iz ibn Malik yang sama-sama datang kepada Nabi SAW, kemudian mengakui perzinahan dan minta dirajam. Kemudian Rasul pun sama mengatakan, "Sungguh Ma'iz telah kulihat dia sedang berenang di sungai sorga, karena tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Artinya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah diulangi, karena perbuatan itu perbuatan yang sangat hina, mengantarkan menghilangkan agama, membuat malu keluarga, bahkan menjadikan korban anak-anak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.